Hai adik-adik, kalian pasti pernah kan bermain bersama teman-teman seperti bermain gobak sodor, bola kasti, dan rangku alu. Kira-kira apa aja ya yang kita dapat dari pengalaman di tempat bermain? Yuk simak video berikut ini. Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat, amin. Kali ini saya, Kak Aziza, fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, akan mengajak kalian belajar kembali tentang materi tematik terpadu. Kira-kira apa ya materi hari ini? Yap, betul sekali. Materi kali ini yaitu materi tentang pengalaman, lebih khususnya pengalaman di tempat bermain. Apakah kalian sudah siap? Kira-kira apa aja sih tujuan pembelajaran kali ini? Yang pertama, kita dapat mengetahui ungkapan permintaan maaf. Yang kedua, kita dapat mengetahui kosakata baru dalam teks puisi. Yang ketiga, kita dapat mengetahui gerak bagian anggota tubuh dalam sebuah tarian. Yang keempat, kita dapat mengetahui satuan panjang. Yang kelima, kita dapat mengetahui contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang keenam, kita dapat mengetahui bunyi, arti, dan lambang sila kelima Pancasila. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui gerak berpindah dalam senam lantai. Setiap orang pasti memiliki pengalaman. Sebenarnya apa sih pengalaman itu? Yap, betul sekali. Pengalaman yaitu sesuatu yang pernah kita alami. Seperti pengalaman bermain gobak sodor di lapangan. Dari pengalaman, kita juga dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan teman. Kali ini kita akan bermain gobak sodor. Permainan gobak sodor kayak apa sih? Permainan gobak sodor yaitu sebuah permainan kelompok yang terdiri dari dua kelompok, yang mana setiap kelompoknya terdiri dari 3 sampai 5 orang. Kira-kira seperti apa ya permainannya? Yuk simak video berikut ini. Siap ko, alam ko. Dari video tersebut, kita bisa saja menyenggol pemain yang lain, seperti yang dialami oleh Benny dan Udin. Berikut teks percakapannya. Dari teks tersebut, kita dapat menemukan apa?
Yep, betul sekali, ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf yaitu ungkapan yang berisi penyesalan dan permohonan ampun. Meminta maaf merupakan perbuatan yang mulia. Dengan meminta maaf dapat membuat hati kita menjadi tenang dan nyaman. Ingat ya adik-adik, apabila kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Dalam permainan gobak sodor juga ada aturan berapa panjang dan berapa lebarnya. Panjang lapangan gobak sodor yaitu 9 meter dan lebarnya yaitu 4 meter. Meter termasuk salah satu satuan panjang. Meter juga dapat disingkat menjadi m. Satuan panjang lainnya yaitu sentimeter. Sentimeter dapat disingkat menjadi cm. Ingat ya adik-adik, 1 meter sama dengan 100 cm. Apabila ditulis yaitu menjadi 1 m sama dengan 100 cm. Saat kita mendapatkan kemenangan dalam bermain, kalian pernah tidak melakukan gerakan seperti gerakan kemenangan atau melambaikan tangan atau bersorak? Berikut contohnya. Dari beberapa gerakan tersebut, kita dapat membuat sebuah pola dalam tarian. Kali ini kita akan bermain permainan bola kasti. Permainan bola kasti, apa sih itu? Permainan bola kasti yaitu permainan yang mana permainan itu dilakukan secara beruku menggunakan bola kecil. Alatnya yaitu bola kasti dan pemukul. Bagaimana ya permainannya? Permainan bola kasti terdapat 2 tim. Tim yang pertama, tim pelempar, tim yang kedua yaitu tim pemukul. Tugas tim pelempar yaitu melempar dan menangkap bola. Tugas tim pemukul yaitu memukul bola dan berlari mengelilingi tanda di lapangan. Saat bermain bola kasti, kita bisa saja melempar ke teman terlalu kuat, seperti yang dialami Benny dan Lani saat bermain bola kasti. Berikut teks percakapan. Dari teks tersebut, kita dapat menemukan ungkapan permintaan maaf. Contoh lainnya seperti yang dilakukan Udin dan Siti. Kalian pernah tidak melakukan pemilihan saat akan bermain apa gitu? Kegiatan seperti itu merupakan contoh sila keempat dalam Pancasila, yang mana bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh dalam perilaku yang mencerminkan sila keempat yaitu seperti yang dilakukan kita tadi, yaitu kegiatan pemilihan permainan. Contoh lainnya yaitu mengikuti kerja bakti di lingkungan warga sekitar rumahmu. Sebenarnya permainan bola kasti itu dapat dilakukan saat olahraga loh adik-adik. Kalian kalau sebelum olahraga sering melakukan gerakan pemanasan tidak? Berikut beberapa contoh gerakan pemanasan, seperti gerakan ke samping kiri, gerakan ke samping kanan, gerakan meloncat ke depan, dan gerakan guling ke depan. Dari beberapa gerakan tersebut, kita dapat membuat pola gerakan berpindah dalam senam lantai. Kali ini kita akan bermain rangku alu. Permainan rangku alu, apa sih itu? Permainan rangku alu yaitu permainan yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Bagaimana ya permainannya? Yuk simak video berikut. Klasse.
Dari video tersebut, kita membutuhkan 6 buah tongkat bambu. Sedangkan Dayu dan Beni kekurangan 1 buah tongkat. Dayu sendiri memiliki tongkat bambu sepanjang 300 cm. Kemudian dia memotong 1 meter. Berapa meter ya sisanya? Mari kita hitung bersama-sama. Pertama-tama kita ubah dulu 300 cm menjadi meter. Ingat ya adik-adik, 1 meter sama dengan 100 cm. Maka 300 cm sama dengan 3 meter. Kemudian 3 meter kita kurangi 1 meter. Berapa ya hasilnya? Yap, betul sekali, 2 meter hasilnya. Jadi sisa tongkat bambu Dayu yaitu 2 meter. Kalian pernah tidak melihat gerakan pohon cemara saat terkena angin? Dari gerakan tersebut, kita dapat membuat beberapa gerakan. Seperti gerakan ke kiri ke kanan, gerakan ke depan ke belakang, gerakan berputar, dan gerakan mengangkat kedua tangan dan melambaikan tangan ke kiri dan ke kanan. Kali ini kita akan bermain drama. Drama apa ya itu? Drama yaitu sebuah karya tulis yang berbentuk dialog dengan maksud dipertunjukkan oleh pemain. Salah satu perannya bisa saja dia membacakan puisi. Berikut contoh puisinya. Ingat dan perhatikan ya adik-adik, saat membaca puisi, kita harus memperhatikan pertama lafal, intonasi, ekspresi, lancar, dan percaya diri. Kali ini kita akan belajar mengetahui macam-macam alat ukur. Yang pertama, penggaris. Penggaris gunanya yaitu mengukur panjang benda. Yang kedua, meteran. Meteran gunanya untuk mengukur jarak 2 benda. Yang ketiga, alat ukur jalan. Gunanya yaitu untuk mengukur jalan. Dan yang terakhir, meteran kain. Gunanya yaitu untuk mengukur kain. Kalian pernah tidak melihat bunga mawar di taman? Dari kita melihat gerakan bunga mawar di taman, kita dapat menirunya seperti beberapa gerakan berikut. Sebelumnya, kita sudah membahas apa aja yang harus diperhatikan saat membaca puisi. Sekarang, kita akan mencari kosakata baru dalam teks puisi Paman Datang. Berikut teksnya. Dari teks puisi tersebut, kalian menemukan kosakata baru tidak? Yap, betul sekali. Kosakata baru yang kita dapat yaitu berkembang, biak, girang, menggiring, dan terperi. Kalian pernah tidak mengikuti pemilihan ketua kelas? Dari pemilihan ketua kelas itu, kita sudah melaksanakan yang namanya musyawarah. Musyawarah yaitu suatu kegiatan untuk mencari mufakat atau kesepakatan. Ingat ya adik-adik, saat kita mengikuti musyawarah, kita harus menghargai pendapat orang lain. Kalian pernah tidak melakukan senam lantai? Gimana ya contohnya? Contohnya seperti berikut. Pertama, gerakan mengayunkan kedua lengan ke kiri dan ke kanan. Kedua, gerakan mengayunkan kedua lengan ke depan dan ke belakang. Yang ketiga, gerakan mengayunkan lengan dari samping ke atas bawah
Dan yang terakhir, gerakan mengayunkan kedua lengan setinggi bahu. Kali ini kita akan belajar mencari kosakata baru dan mengartikannya dari teks puisi Nyiur Hijau. Berikut teksnya. Dari teks puisi tersebut, kita dapat menemukan beberapa kosakata baru, antara lain yaitu nyiur yang berarti kelapa, yang kedua siar yang berarti merata kemana-mana, yang ketiga makmur yang berarti banyak penduduk dan sejahtera, dan yang terakhir yaitu permai yang berarti indah. Kali ini kita akan belajar membandingkan hasil ukuran satuan panjang. Beni, Edo, dan Siti sedang mengukur panjang kaki mereka masing-masing. Panjang kaki Beni yaitu 22 cm. Panjang kaki Edo yaitu 24 cm. Panjang kaki Siti yaitu 20 cm. Lalu kira-kira siapa ya yang terpanjang? Yap, betul sekali. Edo, kakinya yang paling panjang. Kemudian yang terpendek siapa ya? Ya, yaitu Siti. Jadi urutan kaki yang terpanjang ke yang terpendek yaitu Edo, Beni, dan Siti. Kalian tahu tidak seperti apa bunyi sila kelima Pancasila? Yap, betul sekali. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, bagaimana sih bentuk lambangnya? Ya, betul sekali. Bentuk lambangnya yaitu padi dan kapas. Pada sila kelima ini, kita dituntut untuk bersikap adil. Ada yang tahu tidak contoh sikap adil itu seperti apa? Contohnya yaitu hormat kepada anggota keluarga, baik kepada sesama teman, dan yang terakhir, saling menolong kepada semua orang. Tak terasa ya adik-adik, pembelajaran kali ini sudah selesai. Saya pamit undur diri ya. Semoga apa yang kita pelajari sekarang dapat menambah pengetahuan dan wawasan adik-adik ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.